Ini Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu, mereka menjadi orang yang muslim dalam kategori tertentu. Kenapa mereka dikategorikan sebagai orang muslim? Karena mereka berpasrah diri. Jadi aslama yuslimu islaman itu menurut makna luhonya atau bahasanya artinya adalah pasrah. Jadi kalau muslim berarti orang yang berpasrah diri. Nah, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Muhammad, semua para nabi dan semua para rasul mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang muslim. Nah, hanya saja istilah agama Islam itu ditetapkan pada nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sehingga agama-agama terdahulu itu tidak dikategorikan istilahnya agama Islam. Agama terdahulu Allah katakan di dalam Al-Quran ada yang milata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ada yang milata Musa, agamanya Nabi Musa. Nah, tetapi untuk penyebutan agama Islam itu pakai istilah dinul Islam, bukan milatal Islam. Oleh karena itu Allah dalam ayat ini pun menyebutkan, Allah ajarkan kepada Nabi, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inni umirtu an a'budallah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Mukhlisal lahuddin, dengan cara ikhlas, hanya karena Allah semata. Dan Allah lah yang maha memiliki agama tersebut, tidak ada sekutu baginya. Dan selain itu Allah mengajarkan kepada Nabi, wa umirtu an akuna awalal muslimin. Dan katakanlah saya diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa satu, ketika kita beribadah harus lillah, fillah, billah. Dengan fillah, lillah, billah itu kategorinya berarti ibadah kita jalankan dengan cara ikhlas. Nah, kalau kita masih beribadah karena sesuatu, contoh beribadah karena pingin cepat kaya, karena pingin dihormati oleh orang lain, karena pingin mendapat pengaruh dari orang lain, karena takut kepada orang lain, maka dalam pada posisi semacam itu, ibadah kita belum kategori ikhlas. Nah, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Dengan demikian, ketika kita beribadah semacam itu, kategorinya ikhlas. Jangan larikan kemana-mana hati kita ketika beribadah.